Sang Jenderal Wanita dan Preman Pasar Tanah Abang. Sebelum menyimak ceritanya, jangan lupa untuk subscribe dan like ya. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Langit Jakarta hari itu biru cerah luar biasa. Sinar matahari yang terik di kawasan pantai Ancol memantulkan panas dari aspal jalanan, dan aroma laut yang asin berpadu dengan hiruk-pikuk kota yang dinamis memenuhi rongga dada Brigadir Jenderal Amalia Putri. Baginya, Jakarta bukan sekadar kampung halaman, inilah tempat gadis muda itu memupuk mimpinya untuk menjadi seorang prajurit, tempat ia pertama kali merasakan beratnya seragam loreng dengan keringat dan air mata. Dan kini, sebagai Komandan Grup 1 para Komando Kopassus, ia telah kembali ke pangkuan kota ini untuk beristirahat sejenak. Cuti singkat selama seminggu berlalu dalam sekejap mata. Tiba saatnya ia harus kembali mengenakan baret merah kebanggaannya, menyematkan pangkat bintang 1 yang berkilauan di pundaknya, dan kembali ke dunia yang penuh disiplin baja dan ketegangan. Pada hari terakhir sebelum kembali ke kesatuan, Amalia melangkah masuk ke sebuah gang tersembunyi di Pasar Tanah Abang. Tujuannya adalah warung soto Betawi Ibu Siti, sebuah kedai yang meski sederhana, namun memiliki papan nama yang hangat. Warung ini telah berdiri lebih dari 30 tahun. Bagi Amalia, tempat ini seperti pelukan seorang ibu. Setelah ibunya, yang seorang diri membesarkannya setelah ayahnya yang juga seorang prajurit gugur dalam tugas, wafat, Ibu Sitilah yang sering menyuguhkan semangkuk soto Betawi hangat, memberinya kehangatan dunia. Amalia, enduk, sudah sampai? Saat Amalia membuka pintu, Ibu Siti, dengan wajah keriputnya, tersenyum cerah menyambutnya dari balik uap soto yang mengepul. Aroma kuah santan yang gurih dan kaya rempah memenuhi ruangan. Banyak meja sudah terisi oleh pelanggan yang tengah menikmati makan siang mereka, meniup-niup uap panas dari mangkuk soto. "Ibu, apa kabar? Kelihatan lebih sehat, Bu." Amalia tersenyum lembut dan meraih tangan kasar Ibu Siti. Dalam balutan pakaian sipil, menanggalkan seragamnya, ia bukan lagi seorang komandan yang tegas, melainkan potret seorang anak perempuan. "Sehat apanya? Orang tua ya penyakitan, enduk. Kamu ini kok malah kurusan? Menjaga negara itu bagus, tapi kesehatanmu juga harus dijaga." Meski selalu mengomel karena khawatir, mata Ibu Siti dipenuhi kebanggaan. Ia menuntun Amalia ke meja di sudut paling dalam, tempat yang bisa melihat jelas ke arah dapur, lalu bergegas masuk. "Jenderal kita datang. Harus dikasih daging dan jeroan yang paling enak." Mendengar panggilan keras pemilik warung, beberapa pelanggan melirik ke arah Amalia. Mereka merasa asing dengan sebutan jenderal dan lebih terkejut lagi karena sebutan itu ditujukan untuk seorang wanita muda. Amalia hanya bisa tersenyum canggung dan sedikit menunduk. Sesaat kemudian, semangkuk soto Betawi yang mengepul diletakkan di atas meja. Di atas kuah santan yang keruh namun menggugah selera, terdapat potongan daging sapi tebal, paru, emping, dan taburan bawang goreng serta daun bawang. Amalia menambahkan sedikit sambal dan perasan jeruk limau, lalu menyendok suapan pertama. Rasa gurih yang familiar menyebar di mulutnya, seolah semua ketegangan dan kelelahan kehidupan militer sirna. Ia teringat masa kecilnya, seragam ayahnya yang selalu berbau debu dan keringat. Prajurit adalah jantung bangsa. Jika jantungnya lemah, seluruh tubuh akan sakit. Suara berat ayahnya masih terngiang di telinga. Dan ketika ayahnya gugur dalam sebuah insiden tak terduga, tangan hangat Ibu Sitilah yang memeluknya, yang hancur seakan kehilangan dunia, dan menyodorkan semangkuk soto panas. Semuanya seakan luluh di dalam mangkuk soto ini. Makan siang yang damai itu tidak berlangsung lama. Pintu warung didobrak kasar, diiringi suara gaduh dan aura tidak menyenangkan yang menerobos masuk.
Sekelompok 5 atau 6 pria berbadan tegap masuk. Semua mengenakan pakaian bermerek mahal, tetapi sikap dan tatapan mata mereka memancarkan kekasaran dan ancaman. Pria di depan memiliki tato warna-warni yang menjalar hingga ke leher, dan mata tajamnya melirik ke sekeliling seperti predator mencari mangsa. Wok, Bu Siti. Tahu kan hari ini hari apa? Pria yang tampaknya pemimpin itu, yang kita sebut saja Jago Besi, membusungkan dadanya dan mendekati Ibu Siti. Suaranya penuh ancaman, menenggelamkan semua suara di warung. Suara sendok dan garpu para pelanggan sontak terhenti. Percakapan ceria lenyap, digantikan oleh keheningan penuh kecemasan. Dahi Amalia sedikit mengernyit. Ia meletakkan sendoknya. Tatapan matanya dalam sekejap menjadi dingin dan tajam. Itu bukan lagi tatapan seorang warga sipil bernama Amalia yang sedang berlibur. Itu adalah tatapan Brigjen Amalia Putri, seorang komandan Kopassus. Tatapan yang telah ditempa melalui situasi genting yang tak terhitung jumlahnya untuk mengidentifikasi musuh dan menganalisis situasi. Ia mengamati dalam diam. Jelas ini adalah gerombolan preman yang memalak para pedagang kecil untuk meminta uang keamanan. Atmosfer hangat kampung halaman seketika ternodai. Bang Jago, hari ini bisa dilepas dulu, ya? Dagangan lagi sepi sekali. Suara Ibu Siti bergetar memelas. Ia mengusap-usap tangannya ke celemek dan menundukkan kepala. Di wajah wanita yang seumur hidup berdagang jujur dengan keringatnya itu, terpancar ketakutan dan penghinaan. Jago Besi tertawa sinis. Ia dengan santai duduk menyilangkan kaki di meja kosong dan menyalakan sebatang rokok. Seorang anak buahnya dengan sigap menyodorkan korek api. Tanda dilarang merokok tertempel jelas di sebelahnya, tetapi bagi mereka, aturan tampaknya tidak ada. Jangan bercanda, Bu Tua. Sepi. Warung ini tiap hari penuh sesak. Kami ini jaga keamanan pasar, halau preman lain biar nggak ganggu. Masa nggak ada itikat baiknya? Jago Besi menyeringai dan melihat sekeliling. Para pelanggan yang takut bertemu pandang dengannya buru-buru menunduk, menyembunyikan wajah di mangkuk soto mereka. Beberapa bahkan membayar dan diam-diam pergi. Anak buahnya yang berbadan besar berdiri menghalangi pintu, melirik mereka yang pergi dengan tatapan mengintimidasi. Itu adalah pertunjukan kekuatan yang sempurna. Bulan lalu kan sudah saya usahakan bayar penuh. Bulan ini benar-benar. Diam. Serahkan uangnya selagi saya masih bicara baik-baik. Suara Jago Besi meninggi. Seorang anak buahnya dengan kasar mendekati laci kasir dan hendak membukanya. Ibu Siti bergegas menghalanginya. Jangan. Itu uang untuk biaya sekolah cucu saya. Dasar perempuan tua ini. Anak buah itu mengangkat tangannya. Saat itu juga. Hentikan. Sebuah suara yang tenang namun sedingin es dan tegas menarik perhatian semua orang di warung. Itu adalah Amalia Putri. Ia telah diam-diam bangkit dari kursinya. Matanya tidak menyala karena amarah, sebaliknya tenggelam dalam ketenangan yang menusuk. Pandangan Jago Besi dan gerombolannya serempak tertuju pada Amalia. Awalnya, mereka hanya menganggapnya sebagai gadis muda yang suka ikut campur. Tapi kemudian mereka tertawa terbahak-bahak saat melihat penampilan Amalia. Meskipun mengenakan pakaian sipil, rambut pendeknya, perawakannya yang tegap, dan di atas segalanya, postur tubuhnya yang agung seolah mendarah daging. Siapapun bisa melihat bahwa ia seorang prajurit. Apa ini? Cewek tentara. Jago Besi tertawa licik dan mendekati Amalia. Ia memandangnya dari atas ke bawah dan mengejek dengan terang-terangan.
Sekarang cewek juga main bedil-bedilan di tentara? Wah, tentara sekarang jadi tempat main anak-anak, ya kan, bro? Hahaha. Anak buahnya tertawa kasar. Di mata mereka, selain penghinaan, ada juga nafsu bejat. Dinas di mana, Neng? Korps perbekalan atau staf administrasi? Jangan-jangan penjaga kantin? Boleh dong kasih abang-abang diskon? Ejekan yang bercampur pelecehan seksual terus berlanjut. Namun, ekspresi Amalia tidak berubah sedikit pun. Ia menatap lurus ke mata jago besi dan berkata pelan, "Tindakan kalian saat ini jelas melanggar hukum. Ini adalah pemerasan, menghalangi kegiatan usaha, dan merokok di area terlarang akan dikenakan sanksi administrasi." Suara Amalia turun satu nada. "Tidak peduli saya perempuan atau prajurit, saya tidak punya alasan untuk menerima penghinaan dari pelanggar hukum seperti kalian. Jika tidak segera pergi, saya akan lapor polisi." Sikap tegasnya membuat senyum jago besi memudar. Ia mendekatkan wajahnya ke dagu Amalia, bau rokok yang busuk dan parfum murah menusuk hidungnya. "Lapor polisi? Hahaha, kamu tahu siapa polisi di wilayah ini? Anak kecil ini nyalinya besar juga. Aku bilang sekali lagi, jangan ikut campur dan enyah dari sini. Kalau tidak mau wajah cantikmu ini terluka." Saat itu, pandangan jago besi melirik melewati bahu Amalia dan berhenti pada sebuah foto hitam putih tua yang tergantung di dinding. Dalam bingkai berdebu itu, tampak Ibu Siti saat masih muda, seorang pria berseragam militer yang gagah, dan Amalia kecil yang digendong oleh pria itu. Mata jago besi sedikit menyipit, ia mengerutkan kening seolah mencoba mengingat wajah pria di foto itu. "Amalia Putri," jago besi menyebut nama Amalia pelan. "Bagaimana kau tahu namaku?" Secercah kewaspadaan melintas di mata Amalia. "Bapakmu Sersan Danu, kan? Dulu tugas di sekitar sini, terus mati karena kecelakaan." Jantung Amalia serasa jatuh ke jurang. Ia tidak pernah membayangkan akan mendengar tentang kematian ayahnya dari mulut sampah masyarakat seperti ini. "Kau kenal ayahku?" "Kenal dong. Tentara tua yang keras kepala dan lurus, menganggap kami ini seperti hama. Akhirnya begitu kan, nasibnya tragis." Jago besi berdecak seolah menyesal, tapi matanya mengejek. Itu adalah sebuah sindiran bahwa kematian ayahnya mungkin bukan kecelakaan biasa. Sesuatu yang panas melonjak di dada Amalia. Penghinaan terhadap ayahnya sudah cukup untuk memutus tali kesabaran terakhirnya. Namun, alih-alih meledak dalam emosi, ia justru tenggelam lebih dalam ke dalam rasionalitas yang dingin. Situasi-situasi ekstrim yang tak terhitung jumlahnya sebagai komandan pasukan khusus telah mengajarinya cara mengendalikan amarah dan mengubahnya menjadi energi yang paling efektif. "Orang sepertimu tidak punya hak untuk menyebut nama ayahku." Suara Amalia tenang, tetapi bebannya membuat udara di warung itu membeku. Sikap itu justru melukai harga diri jago besi. Wajahnya menjadi beringas. Bocah ini benar-benar cari mati. Ia mengarahkan jarinya ke pipi Amalia, lalu dengan niat menghina, ia mengetuk-metuk pipi itu dengan ujung jarinya. "Kau pikir kau cantik jadi bisa sok jagoan? Pakai seragam loreng terus kau pikir kau siapa? Hah? Jawab." Hening sesaat. Tatapan Amalia berubah. Kedinginan sebelumnya telah berubah menjadi aura membunuh yang setajam pisau. Tubuhnya masih tak bergerak, tetapi aura mengerikan terpancar darinya, hingga menciptakan ilusi bahwa ruang di sekitarnya terdistorsi. Jari jago besi yang mengetuk pipinya tiba-tiba berhenti di udara. Naluri hewannya memperingatkan bahwa wanita di hadapannya bukanlah orang biasa.
Amalia sedikit memiringkan kepalanya, dengan dingin menatap jarinya yang baru saja menyentuh pipinya, lalu ia menatap lurus ke mata jago besi. Kau baru saja melewati batas yang tidak seharusnya kau lewati. Begitu kata-kata itu selesai, Amalia dengan tenang meletakkan tas selempang kecilnya di meja sebelah. Setiap gerakannya tidak memiliki satu pun gerakan yang sia-sia. Seolah-olah sedang melakukan ritual yang diatur dengan cermat, ia melanjutkan aksinya. Ia perlahan-lahan menggulung lengan jaketnya, memperlihatkan lengan yang kencang dan mulus hasil tempaan latihan. Di atasnya, bekas luka yang samar namun tajam membuktikan jalan yang telah ia lalui. Lalu ia melakukan sesuatu yang tak terduga. Ia menyesuaikan topi kasualnya. Jika bukan seorang prajurit, tidak ada yang akan mengerti arti tindakan itu. Tetapi dalam gerakan yang hikmat itu, tersembunyi bahaya yang tak terdekati. Aku peringatkan untuk terakhir kalinya. Jika sekarang kalian berlutut meminta maaf pada ibu ini dan segera pergi, aku akan memberimu kesempatan terakhir untuk dimaafkan sebagai seorang warga negara. Tawaran itu lebih terdengar seperti ultimatum daripada pengampunan. Dimaafkan sebagai warga negara? Hahaha. Jago besi tertawa terbahak-bahak seolah kata-kata Amalia terlalu konyol. Ketegangan yang mencekam sejenak mereda oleh tawanya. Anak buahnya pun ikut tertawa. Gue nggak salah dengar? Cewek ini mau maafin kita? Gila. Wah, Neng, kamu ini siapa? Menteri Pertahanan. Jago besi berhenti tertawa dan kembali mendekati Amalia. Kali ini ia mendorong bahunya untuk mengancam. Kalau tidak mau nasibmu sama seperti bapakmu, enyah dari hadapanku. 1, 2. Sebelum ia sempat berteriak 3, Amalia tidak lagi berkata apa-apa. Sebaliknya, ia mengeluarkan tanda pangkat dari sakunya. Di atas dasar merah darah, sebuah bintang emas bersudut 5 bersinar cemerlang. Ia menyematkannya dengan tegas di kerah bajunya. Mata jago besi terbelalak. Ia tidak terlalu paham militer, tetapi ia tahu apa arti bintang emas itu. Pangkat setinggi langit, hanya untuk para komandan jenderal. Beberapa anak buahnya yang pernah ikut wajib militer mulai pucat pasi. Amalia, dengan tanda pangkat jenderal di kerahnya, mengumumkan dengan suara yang dalam namun jelas agar semua orang di warung bisa mendengarnya. Saya Brigadir Jenderal Amalia Putri, Komandan Grup 1 Para Komando, Kopassus, Tentara Nasional Indonesia. Suaranya bukan lagi suara seorang wanita. Itu adalah suara baja dingin yang membawa beban seluruh negara. Mulai sekarang, atas nama kewenangan sebagai seorang perwira, saya menangkap kalian dengan tuduhan pemerasan, pengancaman, penyerangan terhadap warga sipil, dan penghinaan terhadap institusi militer. Jangan melawan, semua diam di tempat. Pernyataannya seperti sebuah vonis. Tawa telah sepenuhnya lenyap dari wajah jago besi dan gerombolannya. Sebaliknya, keterkejutan yang luar biasa dan ketakutan purba datang setelah menyadari situasi. Warung itu tenggelam dalam keheningan yang begitu pekat hingga napas pun bisa terdengar, hanya uap dari mangkuk-mangkuk soto yang perlahan menghilang ke udara. Itu adalah ketenangan sebelum badai. Awal dari penghakiman tegas seorang jenderal wanita terhadap benih-benih penyakit masyarakat di kotanya. Waktu seakan berhenti. Pernyataan Brigjen Amalia Putri seperti bom tanpa suara, menekan segalanya di dalam warung. Sebutan, Brigadir Jenderal, dan bintang emas yang bersinar senyap di kerahnya, dua elemen itu menciptakan beban yang mengubah ancaman dari 6 pria kekar menjadi macan kertas dalam sekejap. Yang pertama bereaksi adalah anak buah jago besi yang pernah menjalani wajib militer. Wajah mereka menunjukkan kengerian murni. Di Indonesia,
TNI adalah institusi yang sakral dan tak tersentuh, dan seorang jenderal di puncak kekuasaan adalah eksistensi di atas awan yang bahkan tidak bisa mereka temui selama masa dinas. Dan wanita yang baru saja mereka lecehkan dan hina ternyata adalah seorang jenderal. Bukan jenderal biasa, tetapi komandan grup 1 Kopassus, kesatuan paling elit yang namanya saja sudah cukup membuat bulu kuduk merinding. Kopassus. Nama unit legendaris itu melintas di benak seorang anak buah, kumpulan manusia super yang dipercaya negara untuk tugas-tugas paling berbahaya seperti anti-teror, pengamanan VVIP, dan infiltrasi jauh ke garis belakang musuh. Jika dia adalah komandan dari tempat itu, situasi di depan mata ini bisa dijelaskan. Aura sedingin es, postur yang tak tergoyahkan, tatapan mata yang seolah menembus segalanya. Semuanya cocok. Kaki mereka mulai gemetar, aura beringas yang tadi seolah ingin memangsa lawan hidup-hidup telah lenyap tak berbekas. Satu-satunya yang menyangkal kenyataan adalah jago besi. Dia tidak pernah ikut militer. Dia tidak tahu beratnya pangkat seorang jenderal. Di kepalanya hanya ada keraguan, bagaimana bisa seorang gadis muda menyandang bintang, dan kemarahan karena wibawanya runtuh. Jangan bohong. Jenderal apaan kau? Kau curi dari mana? Hah? Mana KTP-MU? Jago besi berteriak dengan sisa-sisa harga dirinya, tetapi suaranya sudah bergetar hebat. Naluri hewannya juga menjeritkan alarm bahwa aura yang terpancar dari wanita di hadapannya ini nyata, bahwa ia baru saja menyentuh sesuatu yang raksasa. Amalia tidak merasa perlu menanggapi teriakannya. Sebaliknya, ia menoleh ke arah anak buah terdekat. Saat mata mereka bertemu, anak buah itu berteriak, "Siap!" dan tanpa sadar mengambil sikap sempurna. Meskipun sudah purna tugas, tubuhnya masih mengingat kepatuhan mutlak di hadapan otoritas tertinggi. Masuk angkatan tahun berapa? Siap. Saya angkatan 2013, Bu. Pangkat prajurit 1, purna tugas tepat waktu. Jawab anak buah itu, nyaris menangis. Tatapan Amalia beralih ke anak buah lainnya. Dia juga pucat pasi dan dengan terbata-bata melaporkan tahun angkatan dan pangkatnya. Situasi yang menggelikan, tetapi tidak ada seorang pun di warung yang bisa tertawa. Amalia kembali menatap jago besi. Seperti yang kau lihat, meskipun bukan prajuritku, bagi seorang tentara, bintang ini memiliki arti seperti itu. Sekarang kau paham siapa yang telah kau hina, lecehkan, dan coba serang? Tatapannya melewati jago besi dan berhenti sejenak pada Ibu Siti dan para pelanggan yang ketakutan. Setelah memastikan kelegaan dan kekaguman di mata mereka, ia kembali mengunci pandangannya pada jago besi. Kesempatan terakhir sudah habis. Sekarang yang tersisa hanyalah penegakan hukum. Saat itu juga, jago besi, yang sudah kehilangan akal sehatnya, menarik sesuatu dari balik pinggangnya. Sebuah pisau lipat perak berkilauan. Bintang, jenderal, persetan. Kutikam kau di sini, selesai sudah. Saat ia mengayunkan pisau dan menerjang ke arah Amalia, teriakan terdengar di dalam warung. Ibu Siti menjerit, "Jangan," dan memejamkan mata. Tapi Amalia tidak terkejut atau menghindar. Sebaliknya, senyum tipis yang sangat dingin terukir di bibirnya, seperti senyum seorang pemburu yang menyambut mangsa yang masuk ke dalam perangkap. Penggunaan senjata tajam. Tambahan pasal percobaan pembunuhan dan pengancaman khusus. Bersamaan dengan bisikannya, tubuhnya melesat maju. Bukan menghindar, tapi menyerang. Langkah pertama seekor harimau putih memasuki pusat badai. Bilah pisau jago besi menebas udara dengan tajam. Gerakan Amalia melampaui kecepatan reaksi manusia biasa.
Ia menyelinap ke sisi tubuh jago besi, mengulurkan tangan kanannya, dan mencengkeram pergelangan tangan yang memegang pisau. Jari-jarinya seperti cakar baja menekan titik vital di pergelangan tangannya. Aarg! Teriakan keluar dari mulut jago besi. Rasa sakit yang hebat seperti sengatan listrik membuatnya melepaskan pisaunya, yang jatuh ke lantai dengan bunyi klang. Semua terjadi dalam kurang dari 1 detik. Gerakan Amalia tidak berhenti. Ia memelintir pergelangan tangan jago besi dan masuk ke punggungnya. Pada saat yang sama, lututnya menghantam bagian belakang lutut jago besi. Itu adalah teknik pertempuran jarak dekat Kopassus yang menyerang titik-titik lemah tubuh dengan presisi. Tubuh besar jago besi kehilangan keseimbangan dan jatuh ke depan. Amalia menekan tengkuknya dan membenturkan wajahnya ke lantai. Dengan suara brak yang keras, preman yang baru saja sombong itu tersungkur di lantai warung, wajahnya mencium tanah dengan menyedihkan. Bos! 2 anak buahnya yang kalap serentak menyerang Amalia. Satu mengayunkan tinju, yang lain menyambar kursi. Itu bukan pertarungan terlatih, hanya perkelahian acak. Amalia, yang masih mengunci jago besi, hanya memutar separuh badannya untuk menghadapi mereka. Ia melancarkan tendangan tepat ke perut pria yang membawa kursi. Bukan gerakan besar, melainkan tendangan pendek, tegas, dan penuh kekuatan. Dengan suara buk, pria itu melepaskan kursi dan terbang mundur. Pada saat yang sama, ia dengan sikutnya dengan ringan menangkis dan membelokkan serangan pria satunya. Lalu ia mencengkeram lengan pria itu sebagai tumpuan, memutar tubuhnya, dan mematahkan sendi bahunya ke belakang. Suara krak yang mengerikan terdengar. Lengan pria itu terkilir. Ia bahkan tidak bisa berteriak, hanya berguling-guling di lantai kesakitan. 3 anak buah yang tersisa berdiri mematung. Mereka tidak bisa percaya apa yang baru saja terjadi. Ini bukan perkelahian, ini adalah dominasi dan perburuan sepihak. Wanita di depan mereka bukan manusia, melainkan predator terlatih. Lari! Lari! Seseorang berteriak, dan sisanya berlari ke arah pintu keluar. Tapi Amalia tidak berniat membiarkan mereka pergi. Ia menendang genangan kuah soto di lantai. Genangan licin itu menyebar, dan para preman yang melarikan diri itu terpeleset satu persatu dengan konyol. Amalia dengan cepat mendekati mereka yang jatuh. Ia menekan arteri karotis di belakang leher salah satu dari mereka untuk membuatnya pingsan, dan mengunci sendi pergelangan tangan dan pergelangan kaki yang lain untuk melumpuhkannya sepenuhnya. Dalam waktu kurang dari 2 menit, 6 preman kekar telah dilumpuhkan total oleh 1 orang. Warung itu kini hanya menyisakan mangkuk-mangkuk pecah, para preman yang tergeletak, dan sosok Amalia yang berdiri di tengahnya. Ia berdiri dengan postur yang tidak goyah sedikit pun, tanpa terengah-engah. Ia tampak seperti baru saja selesai senam pagi. Para pelanggan dan Ibu Siti hanya bisa ternganga, menatap pemandangan itu dengan bingung. Ketakutan telah hilang, digantikan oleh kekaguman dan rasa hormat yang luar biasa. Dari mana kekuatan dan keterampilan itu berasal dari tubuh wanita yang tampak ramping ini? Bintang yang berkilauan di kerahnya kini seolah membuktikan alasan keberadaannya. Amalia mendekati jago besi yang tergeletak, melepas ikat pinggangnya, dan mengikat kedua tangannya di belakang punggung. Lalu ia mengeluarkan ponselnya dan menekan 110. Selamat siang, saya Brigadir Jenderal Amalia Putri dari TNI. Saat ini di warung soto Betawi Ibu Siti, Pasar Tanah Abang, saya telah mengamankan sekelompok preman yang melakukan pemerasan dan menyerang warga sipil dengan senjata tajam. Mohon kirim unit patroli segera. Saya ulangi, semua target sudah dilumpuhkan, mohon bantuan dari kepolisian.
Panggilannya seperti laporan yang tenang, singkat, dan merupakan berita kemenangan yang mengumumkan bahwa semua situasi telah berakhir. Wiu, wiu, wiu. Suara sirine yang memekakan telinga terdengar di seluruh gang. Sesaat kemudian, dua petugas polisi dengan wajah tegang membuka pintu warung. Mereka terdiam sejenak melihat pemandangan di hadapan mereka. Pria-pria kekar tergeletak dan mengerang, dan di tengah-tengahnya, seorang wanita berdiri dengan tenang. Sebuah ketenangan di tengah neraka dunia. Siapa yang melapor? Seorang polisi muda bertanya dengan gagap. Amalia mendekatinya dan menunjukkan kartu tanda anggotanya. Brigadir Jenderal Amalia Putri, Tentara Nasional Indonesia. Mata polisi muda itu terbelalak setelah memastikan pangkat, nama, dan foto yang jelas. Polisi yang lebih senior di sebelahnya juga memandang Amalia dan para preman yang tergeletak dengan ekspresi tidak percaya. Saya yang melapor. Mereka adalah anggota kelompok preman, diduga kelompok jago besi. Mereka mencoba memeras dengan dalih uang keamanan, dan pemimpinnya, jago besi, melawan dengan senjata tajam. Saya serahkan semua sebagai pelaku yang tertangkap basah. Amalia merangkum kejadian itu dengan singkat. Wajah para polisi berubah menjadi hormat dan kagum. Terutama polisi muda itu, ia menatap Amalia dengan tatapan seorang anak laki-laki yang baru saja bertemu pahlawan masa kecilnya. Segera setelah itu, pasukan bantuan tiba, dan jago besi beserta gerombolannya diborgol dan digiring keluar berbaris. Sebelum naik ke mobil polisi, jago besi menoleh ke belakang dan menatap Amalia dengan mata penuh kebencian dan niat membunuh. Jangan pikir ini sudah berakhir, tatapannya seolah berkata. Amalia tidak menghindar, ia menerimanya dengan tenang. Baginya, ancaman seperti itu hanyalah kebisingan biasa. Saat polisi sedang melakukan olah TKP, seorang pelanggan muda yang bersembunyi di sudut warung dengan gemetar menyerahkan ponselnya kepada polisi sebagai barang bukti. Dalam video itu, seluruh proses dari saat Amalia menghadapi para preman, mengungkapkan identitasnya, dan dengan cepat melumpuhkan mereka, terekam dengan lengkap. Ibu, tidak apa-apa? Maaf sudah membuat ibu takut. Setelah semuanya beres, Amalia mendekati Ibu Siti dan meraih tangannya. Baru saat itulah Ibu Siti sadar dan memeluk Amalia erat-erat. Ya ampun, Amalia, enduk. Kalau tidak ada kamu, Ibu tidak tahu nasib Ibu hari ini. Terima kasih, Nak, terima kasih banyak. Air mata hangat mengalir dari matanya. Amalia menepuk-nepuk punggungnya untuk menenangkan. Sosok prajurit dingin yang baru saja membuat kekacauan telah lenyap, hanya tersisa citra seorang cucu perempuan yang hangat. Amalia menulis laporan singkat untuk polisi lalu diam-diam meninggalkan warung. Di luar, kerumunan pedagang dan orang-orang penasaran telah berkumpul. Mereka bertepuk tangan dan bersorak saat melihat Amalia. Hidup jenderal wanita. Telah menyelamatkan pasar kami. Amalia, yang tampak tidak terbiasa dengan sorotan, sedikit menunduk dan menyelinap melewati kerumunan. Ia lebih terbiasa menyelesaikan tugas daripada menjadi pahlawan. Setelah keluar dari gang pasar yang ramai dan tiba di tempat yang sepi, ia kembali mengeluarkan ponselnya. Kali ini bukan 110. Itu adalah jalur langsung transkripsi ke markas besar Kopassus. Sesaat kemudian, suara yang familiar terdengar. Panglima di sini. Itu adalah Panglima TNI, atasan langsungnya. Lapor, Komandan. Komandan Grup 1 Kopassus, Brigjen Amalia Putri, sebelum kembali ke kesatuan, telah mengintervensi sebuah insiden kekerasan terhadap warga sipil. Telah melumpuhkan 6 target dan menyerahkannya kepada kepolisian. Mohon maaf telah menimbulkan insiden di luar tugas.
Dia menggambarkan tindakan heroiknya sebagai insiden di luar tugas. Di seberang sana, hening sejenak, lalu tawa berat dan hangat dari Panglima terdengar. Amalia, bagaimana bisa itu disebut insiden? Itulah alasan keberadaan kita, tentara rakyat. Kerja bagus. Sangat bagus. Kembalilah ke kesatuan dengan selamat. Meskipun panggilan singkat, Amalia akhirnya merasa lega. Tapi ia tahu, insiden ini tidak akan berakhir di sini. Video yang direkam pelanggan, para saksi mata, dan tatapan penuh benci dari jago besi. Semua ini hanyalah awal dari badai yang lebih besar. Keesokan harinya, seluruh Indonesia gempar. Video pendek yang direkam seorang pelanggan menyebar dengan kecepatan kilat di internet dengan judul Jenderal Wanita dari Tanah Abang, seorang diri tumbangkan geng preman. Videonya goyang dan berkualitas rendah, tetapi isinya terlalu jelas dan dramatis. Citra Brigjen Amalia Putri dengan suara tenang namun tegas mengungkapkan identitasnya, momen ketika pangkat bintang dikerahnya di Zoom, dan adegan ia dengan sempurna menaklukkan sekelompok preman, termasuk yang bersenjata tajam, dalam sekejap mata. Semua seperti adegan film. Publik menjadi liar. Bagi masyarakat yang frustrasi dengan sistem penegakan hukum yang terkadang lemah, kemunculan seorang prajurit sejati yang berhadapan langsung dengan ketidakadilan adalah sebuah katarsis. Saluran berita utama mengangkatnya di segmen pembuka berita malam. Warung soto Betawi Ibu Siti sontak menjadi terkenal secara nasional, wartawan mengepungnya. Ibu Siti, dengan wajah bingung, menjawab wawancara dengan berlinang air mata, terus berkata, Amalia yang menyelamatkan pasar ini. Pasar Tanah Abang menjadi lebih hidup dari sebelumnya. Ketika benih penyakit bernama premanisme hilang, para pedagang akhirnya bisa bernapas lega, dan banyak warga berbondong-bondong datang untuk mencicipi soto di warung Sang Pahlawan. Sementara itu, pusat badai, Brigjen Amalia Putri, telah kembali ke markasnya di Cijantung. Saat ia melangkah melewati gerbang, ia kembali menjadi komandan Grup 1 Kopassus. Berbeda dengan hiruk-pikuk di luar, di dalam markas tetap sunyi dan tegang seperti biasa. Selamat pagi, Komandan. Para prajurit yang berpapasan dengannya memberi hormat dengan tatapan yang lebih teguh dan hormat dari sebelumnya. Mereka telah melihat sekali lagi seperti apa komandan mereka melalui berita. Mental baja dan keterampilan tempur superior yang selalu ia tekankan di lapangan latihan bukanlah slogan kosong. Komandan sudah bekerja keras, Kolonel Budi Santoso, perwira staf terdekat Amalia, memberi hormat dan menyodorkan laporan. Ia adalah seorang veteran yang telah mengabdi lebih dari 20 tahun di Kopassus dan juga memiliki hubungan dengan ayah Amalia. Maaf sudah membuat keributan, Kolonel. Jangan berkata begitu, Komandan. Anda hanya menjalankan tugas sebagai prajurit. Seluruh anggota bangga pada Anda. Amalia sedikit tersenyum, tapi cepat kembali serius. Permainan pahlawan sudah selesai. Pastikan tidak ada kelalaian dalam latihan dan perhatikan agar disiplin anggota tidak kendor. Siap, laksanakan. Dia merasa tidak nyaman dengan sorotan. Gelar pahlawan dan kekaguman publik baginya seperti baju yang tidak pas. Hakikatnya adalah seorang prajurit, dan tempatnya adalah di samping para anggota yang berkeringat di lapangan latihan. Tetapi ia tidak tahu bahwa benih badai yang telah ia padamkan diam-diam menyalakan kembali api jahatnya di tempat yang tak terlihat. Hanya 3 hari setelah ditangkap, jago besi dibebaskan. Seorang pengacara lihai berargumen bahwa Amalia, sebagai seorang militer, telah menggunakan kekuatan berlebihan terhadap warga sipil, dan penggunaan senjata tajam hanyalah pembelaan diri yang sah. Saksi mata yang ketakutan mengubah kesaksian, dan bukti yang jelas dimanipulasi secara halus.
ia akhirnya dibebaskan karena kurang bukti. Terkadang, hukum lebih berpihak pada teknik daripada keadilan. Mata jago besi yang telah bebas menyala-nyala karena dendam. Karena Amalia Putri, ia telah kehilangan segalanya. Organisasinya bubar, dan ia menjadi bahan tertawaan se-Indonesia. Yang terpenting, harga dirinya hancur lebur. Ia bersumpah akan membalas dendam. Amalia Putri, karena kau, hidupku hancur. Aku tidak akan pernah memaafkanmu, geramnya di sarangnya. Tapi sekarang ia tahu, konfrontasi langsung tidak mungkin. Wanita itu berada di luar jangkauan manusia biasa. Maka, harus dicari cara lain. Cara yang paling pengecut, paling kotor, dan paling menyakitkan baginya. Di benaknya, terlintas wajah Ibu Siti, pemilik warung soto. Sosok yang tampaknya menjadi titik lemah Amalia, orang yang ia coba lindungi. Benar. Tidak perlu menyentuhnya langsung. Cukup hancurkan satu persatu hal yang berharga baginya. Jago besi tersenyum licik. Ia menghabiskan beberapa hari berkeliaran di sekitar pasar, memata-matai Ibu Siti dan warungnya. Wanita tua itu datang sendirian di pagi buta untuk menyiapkan bahan dan pulang sendirian larut malam. Penjagaannya sangat longgar. Ia mulai menyusun rencana balas dendam yang sempurna. Sementara itu, berita pembebasan jago besi sampai ke telinga Kolonel Budi Santoso. Ia segera melapor kepada Amalia. Lapor, Komandan. Jago besi dibebaskan. Sepertinya dia menggunakan pengacara hebat untuk lolos. Tangan Amalia yang sedang memeriksa dokumen berhenti sejenak. Wajahnya tenang seolah sudah menduganya. Saya tahu. Karena statusnya sipil, kita tidak bisa bertindak lebih dulu. Terus pantau. Tapi, Komandan, kita tidak tahu apa yang akan dia lakukan untuk balas dendam. Terutama bisa membahayakan Anda secara pribadi atau orang-orang di sekitar Anda. Kolonel Budi menekan kata orang-orang di sekitar. Dia juga tahu keberadaan Ibu Siti. Jangan khawatir, Kolonel. Dia tidak bisa melakukan apa-apa padaku, kata Amalia tegas, tetapi Kolonel Budi tidak melewatkan sekelumit kekhawatiran yang melintas di matanya. Di balik kekuatan seorang komandan, ada kegelisahan seorang manusia. Ia diam-diam memberi hormat dan meninggalkan ruangan, tetapi hatinya berat. Dia tidak bisa hanya diam melihat. Ia memutuskan untuk menjadi perisai tak terlihat bagi komandannya. Kolonel Budi tidak bertindak sendiri. Ia diam-diam memanggil dua perwira yang paling dipercaya Amalia, Mayor Arif Rahman, seorang pelatih infiltrasi dan pengintaian, dan Letnan Kolonel Joko Susilo, seorang ahli penjinak bom dan analis intelijen. Kalian sudah dengar situasinya. Jago besi, bajingan itu, bebas. Wajah kedua perwira itu menegang. Komandan tidak bisa bertindak secara resmi. Seorang prajurit tidak bisa memata-matai atau mengancam warga sipil. Tapi kita berbeda, lanjut Kolonel Budi dengan suara rendah. Ini bukan perintah, bukan tugas resmi. Tapi kita tidak bisa membiarkan kehormatan komandan kita, kehormatan grup kita, dinodai oleh sampah seperti itu. Di luar jam kerja, kita akan memulai operasi perlindungan tak terlihat. Siapa yang mau ikut, sukarela. Mayor Arif dan Letkol Joko tanpa ragu menjawab, itu sudah kewajiban kami. Malam itu, tim perlindungan tidak resmi yang terdiri dari anggota-anggota paling elit Kopassus mulai beroperasi. Mereka bergerak seperti hantu, menggunakan perangkat teknologi tinggi untuk menyadap komunikasi jago besi dan keterampilan pengintaian profesional untuk melacak setiap gerakannya.
Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukan kebenarannya mengerikan. Jago besi sedang menyewa orang dan merencanakan untuk membakar warung Ibu Siti sebagai balas dendam. Hari H adalah 2 hari lagi. Pada dini hari, Jago besi berencana membakar warung saat sepi dan menyamarkannya sebagai kebakaran akibat korsleting listrik. Setelah mendapatkan semua informasi, Kolonel Budi bimbang apakah harus melaporkannya kepada Amalia. Jika melapor, dia pasti akan mencoba mengikuti prosedur resmi, dan dalam prosesnya, Jago besi bisa menciumnya dan kabur. Harus tertangkap basah di lokasi dengan bukti kuat untuk mengakhiri semuanya dengan sempurna. Dini hari yang menentukan, Jago besi dan 2 anak buah barunya membawa jeriken bensin dan memasuki gang gelap tempat warung Ibu Siti berada. Saat mereka memastikan tidak ada orang di sekitar dan hendak menyiramkan bensin ke pintu gulung warung, 3 bayangan hitam diam-diam muncul dari kegelapan. Itu adalah Kolonel Budi, Mayor Arif, dan Letkol Joko. Jago besi, kejahatanmu berakhir di sini. Mendengar suara berat Kolonel Budi, Jago besi terkejut dan berbalik. Tapi sebelum ia sempat bereaksi, Mayor Arif dan Letkol Joko bergerak secepat kilat. Gerakan mereka dalam melumpuhkan lawan dengan tangan kosong nyaris seperti seni. Anak buah Jago besi bahkan tidak sempat berteriak, langsung dilumpuhkan. Jago besi yang panik mencoba lari, tetapi Kolonel Budi sudah menghadangnya. Lawanmu aku, Hama. Kolonel Budi tidak menggunakan teknik flamboyan seperti Amalia. Pukulannya adalah hasil dari 20 tahun pengalaman di Kopassus. Hanya dengan beberapa pukulan pendek, Jago besi sudah batuk darah dan tersungkur. Letkol Joko merekam seluruh proses ini dengan kamera berkinerja tinggi, bukti yang sempurna. Saat itu, dari ujung gang, suara yang familiar terdengar. Kolonel Budi, cukup. Itu adalah Brigjen Amalia Putri. Ia berdiri bersedekap, melangkah keluar dari kegelapan. Matanya dalam dan tenang, seolah sudah mengetahui segalanya. Bertindak tanpa melapor. Mohon maaf, Komandan. Saya ingin melindungi Anda. Kolonel Budi menunduk. Amalia mendekatinya dan menepuk bahunya. Terima kasih. Tapi penyelesaian akhir adalah tugas komandan. Ia mendekati Jago besi yang tersungkur, mencengkeram kerahnya dan mengangkatnya. Lalu ia berbisik di telinganya dengan suara sedingin es. Sudah kubilang, kau tidak bisa menyentuhku. Tapi kau sudah melewati batas, karena kau berani menyentuh orang-orangku. Amalia telah menelepon langsung unit kepolisian yang telah menerima informasi sebelumnya dan sedang menunggu perintah. Kini, Jago besi adalah pelaku kriminal yang tertangkap basah dan tidak bisa disangkal. Itu adalah momen di mana operasi perisai tak resmi dan keputusan akhir seorang komandan berpadu dengan sempurna. Jago besi ditangkap di tempat dengan tuduhan tambahan percobaan pembakaran, pengeroyokan, dan kejahatan balas dendam. Bukti video yang dikumpulkan tim Kolonel Budi begitu jelas sehingga kali ini tidak ada pengacara yang bisa menyelamatkannya. Ia harus menghadapi penghakiman hukum yang paling berat. Setelah kasus ini benar-benar selesai, Amalia sekali lagi mengambil cuti dan kembali ke Jakarta. Langkahnya kembali menuju warung soto Betawi Ibu Siti. Warung itu sekarang bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Di dinding, sebuah fotonya dipajang dengan tulisan, "Pahlawan kami, Jenderal Amalia Putri." Ketika Amalia masuk, Ibu Siti, para pelanggan, dan para pedagang yang mendengar kabar berdatangan. Semua berdiri dan memberikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih, Bu Jenderal. Terima kasih. Berkat Anda kami bisa berdagang dengan tenang. Ucapan terima kasih yang tulus datang seperti gelombang. Amalia tersenyum canggung dan terus-menerus menunduk.
Ibu Siti diam-diam meraih tangannya dan menyajikan semangkuk soto Betawi panas. Soto itu memiliki rasa yang lebih hangat dan dalam daripada pesta termewah sekalipun. Malam itu, Amalia berjalan-jalan sendirian di pantai Ancol. Suara ombak yang lembut menenangkan jiwanya. Jika bukan karena Kolonel Budi dan timnya, situasi yang mengerikan bisa saja terjadi. Ia sekali lagi menyadari bahwa kekuatan sejati bukanlah miliknya seorang. Rekan-rekan yang dapat diandalkan, orang-orang yang perlu dilindungi, dan kemauan teguh untuk bertindak demi mereka. Hanya ketika semua itu bersatu, kekuatan sejati menjadi sempurna. Ia menatap ke arah cakrawala yang diwarnai senja dan berbisik pelan. Kekuatan sejati tidak datang dari pangkat atau jabatan. Ia lahir dari tekad yang kokoh untuk tidak menutup mata terhadap ketidakadilan dan keberanian untuk melindungi apa yang berharga. Dan ketika keberanian-keberanian kecil itu berkumpul, barulah ia menjadi kekuatan sejati yang dapat mengubah dunia. Ajaran ayahnya bukanlah kata-kata, melainkan tindakan. Dan hari ini, ia telah mempraktikkan ajaran itu dengan seluruh dirinya. Tindakan kebenaran seorang jenderal wanita berbintang 1 akan selamanya dikenang sebagai api harapan di hati banyak orang, jauh melampaui pasar kecil di Tanah Abang. Seragamnya bukan sekadar pakaian, melainkan beban keadilan dan janji yang ia pikul. Deburan ombak menghantam pantai lebih keras, seolah menjawab monolognya. Terima kasih telah menyimak cerita hari ini. Jika Anda merasa video ini menarik, silakan tekan tombol subscribe dan like.